Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada para sahabat kepada kita umatnya beberapa amal yang membuat para pelakunya itu akan didoakan oleh para malaikat. Pelakunya akan dimintakan ampunan oleh para malaikat. Di antaranya yang pertama adalah yaitu orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, ini malaikat akan mendoakan dia dan akan memintakan ampunan. Ini salah satu keutamaan orang yang mengajarkan kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dalam sebuah hadis dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu hatta namlah fi hujriha wa hatta al-hut fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, bahkan semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan paus yang di laut benar-benar bersolawat untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Di sini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi Allah, malaikat, semut yang ada di dalam lubang-lubang itu, ikan yang ada di lautan, semuanya benar-benar bersolawat untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan ini kita bisa lakukan. Misalkan ibu-ibu punya anak, cucu, diajari Al-Fatihah, diajari baca syahadat, diajari membaca Al-Quran. Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi kalau misalkan di rumah kita punya anak, punya cucu, atau anaknya tetangga dan lain sebagainya, diajari kebaikan-kebaikan, diajari berinfak, bersedekah, diajari untuk datang ke masjid, sholat berjamaah, diajari baca surat Al-Fatihah, wudu, maka Allah dan para malaikatnya akan bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan tadi. Termasuk binatang-binatang yang ada di dalam lubangnya tadi. Di sini disebutkan semut. Yang kedua, yaitu orang yang menunggu sholat berjamaah. Orang yang menunggu sholat berjamaah. Di dalam Sahih Muslim disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya malaikat bersolawat kepada seseorang selama dia tetap berada pada tempat duduknya. Maksudnya tempat duduk di mana dia sholat. Malaikat itu berdoa, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, selama dia tidak menyakiti orang lain dan tidak berhadas. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi misalkan seseorang itu setelah sholat maghrib misalkan seperti ini, dia tidak pulang menunggu sholat isya nanti. Atau misalkan seseorang masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, menunggu sholat berjamaah ditegakkan, iqamah, menunggu iqamah, misalkan 5 menit atau 10 menit, maka selama dia menunggu di tempat sholatnya tadi itu, malaikat akan bersolawat, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, kasihanilah dia, selama dia tidak menyakiti, tidak mengganggu orang lain, dan dia tidak berhadas. Kita biasanya kalau didoakan oleh kiai, ulama, misalkan ustadz, itu senangnya bukan main. Dimintakan ampunan, didoakan kebaikan dan lain sebagainya, itu senangnya bukan main. Ini yang mendoakan adalah malaikat. Malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu menunggu sholat. Menunggu sholat. Makanya kalau orang datang duluan, di dalam sholat berjamaah misalkan, dia masih bisa sholat 2 rakaat, mungkin tahiyatul masjid atau qobliyah, setelah itu dia duduk menunggu sholat.
itu malaikat mendoakan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, selama dia tidak berhadas. Ya, jadi itu amalan yang menyebabkan orang itu dimintakan ampunan oleh para malaikat. Yang ketiga adalah yaitu orang yang sholat di shaf yang pertama. Orang yang sholat di shaf pertama. Diriwayatkan dari Al-Bara, ya, di dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah dan Musnad Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shaffil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat memohonkan ampun maksudnya kepada orang yang sholat di shaf yang pertama. Makanya shaf pertama ini rebutan, Pak, ya. Jadi harusnya rebutan, jangan sampai kita monggo jenengan aja di depan, ya. Kalau urusan dunia tidak apa-apa, kita mengutamakan orang lain. Kalau urusan akhirat rebutan, ya. Shaf pertama itu Allah dan para malaikat bersolawat, ya. Dan ini kalau kita pahami, ya, tidak perlu kita menunggu. Kalau Jumat itu mohon sebelum Bapak Khatib naik ke atas mimbar, ya, para jamaah untuk mengisi shaf-shaf yang di depan terlebih dahulu dan seterusnya. Itu kan setiap Jumat mesti diulang-ulang seperti itu. Kenapa? Orang biasanya datang sukanya itu datang di belakang, duduk dan lain sebagainya. Padahal yang utama itu adalah di depan, ya. Jadi Nabi katakan apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shaffil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang sholat di shaf yang pertama. Dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shaffil muqaddam. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sholat di shaf terdepan. Ya. Jadi orang sholat berjamaah itu pun bertingkat-tingkat, ya. Yang bisa takbiratul ikhram bersama imam, nah itu berbeda dengan yang masbuk, ya. Yang shaf pertama itu berbeda dengan shaf yang kedua. Tapi orang sholat berjamaah ke masjid itu sudah bagus, ya, sudah luar biasa, ya. Cuma kalau boleh memilih, kalau bisa milih tempat yang bagus, yang paling utama di depan, ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat yaitu orang yang berdiam di masjid setelah sholat, ya. Artinya berdiam di masjid itu dia setelah sholat, misalkan dia tidak langsung pulang, ya. Mungkin dia berzikir, ya. Mungkin dia baca Quran, atau dia duduk-duduk saja di masjid, ya, menunggu sholat isya misalkan. Itu malaikat, ya, akan bersolawat, ya. Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan di dalam sunannya dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdis aw yaqum Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Jadi kata Nabi, para malaikat bersolawat kepada salah seorang dari kalian selama orang itu berada di tempat sholatnya, di musolanya, di tempat sholatnya yang dia sholat di dalamnya, selama dia belum berhadas atau berdiri. Berdiri maksudnya untuk pergi, ya, keluar dari masjid itu. Mereka berdoa, ya Allah ampunilah dia, ya Allah kasihanilah dia. Jadi begitu gampangnya untuk mendapatkan doa dari para malaikat dan istighfarnya para malaikat, ya. Yaitu dengan apa? Selesai sholat kita berdiam di masjid, mungkin baca Quran, mungkin berzikir, atau kita diam menunggu sholat isya nanti misalkan. Itu saja, selama dia tidak hadas, selama dia tidak keluar berdiri tadi itu, maka malaikat berdoa, ya Allah ampunilah dia, ya Allah kasihanilah dia, ya. Nah, kita kan ingin mendapatkan dua, ampunan dan rahmat, ya kan? Yang kita minta kan begitu. Kalau dalam sholat kan, Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampunilah aku dan rahmatilah aku, ya.
Kalau saudara kita atau teman kita, tetangga kita meninggal, doanya juga begitu. Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia, kasihanilah dia. Ampunan dan rahmat itu yang kita minta. Kalau dua hal ini tidak didapat, rugi. Ya, jadi orang yang tidak mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah, dia termasuk orang yang merugi. Ya, sebagaimana kata Nabi Adam alaihissalam dalam doanya, ya, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika tidak Engkau ampuni kami dan tidak Engkau rahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi ampunan dan rahmat Allah ini yang kita minta. Ya, ayo kita berdoa, Allahumma firli warhamni, Allahumma firli warhamni. Ya, dulu ketika ada ada jamaah umroh ya di Mekah itu, ada orang tua tawaf, doanya cuma dua, ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah aku, ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah aku. Ya, begitu. Allahumma firli warhamni. Dan inilah yang dimintakan oleh para malaikat. Ya, kalau orang selesai sholat, dia duduk di tempat sholatnya, tidak hadas, ya, tidak mengganggu temannya, dan dia tidak berdiri untuk keluar, pulang, pergi, maka malaikat berdoa, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya, begitu. Semakin sering kita duduk-duduk di masjid, ya, semakin sering kita mendapatkan istighfarnya para malaikat dan juga doa-doa.